Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Julianto dengan NIM 20042130 dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri administrasi pembangunan serta paradigma administrasi pembangunan. Baiklah, yang pertama yaitu ciri-ciri administrasi pembangunan. Ciri-ciri dari administrasi pembangunan yang pertama adalah lebih memberikan tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang baru berkembang. Sebagai contoh, daerah-daerah di Indonesia yang masih berkembang seperti di Papua yang perlu perhatian dari pemerintah untuk perkembangan infrastruktur maupun perekonomian di sana. Yang kedua yaitu administrasi pembangunan berperan aktif terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Adapun tujuan pembangunan yang lebih utama yaitu mengarahkan sesuatu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintahan. Yang kelima yaitu lebih berpendekatan lingkungan yang bersifat pemecahan masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai paradigma administrasi pembangunan. Perubahan paradigma manajemen pemerintahan telah mendorong pembangunan administrasi pemerintahan yang dinamis mengikuti dinamika lingkungannya. Perubahan paradigma ini diantaranya yaitu oleh Savas pada tahun 1983. Yang kedua yaitu Asborne pada tahun 1992. Yang ketiga Effendi pada tahun 1995. Yang keempat yaitu Mustafa Jaja pada tahun 1997 serta Miftah Toha pada tahun 1997 yang mengatakan yang pertama yaitu perubahan paradigma dari orientasi manajemen menjadi orientasi pasar. Artinya manajemen tidak lagi mementingkan kepentingan pemerintah, melainkan mementingkan sebuah masalah yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang selanjutnya akan dipecahkan. Yang kedua yaitu perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintah yang otoritarian menjadi demokrat atau demokrasi. Yang ketiga yaitu perubahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Yang keempat, perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku mengalami perubahan pada ke arah borders organization. Yang kelima yaitu perubahan dari manajemen pemerintahan yang mengikuti struktur fisik ke tatanan manajemen pemerintahan berdasarkan pada logikal struktur. Paradigma kelima tersebut adalah paradigma administrasi pembangunan setelah perubahan paradigma administrasi pemerintahan sebagai administrasi pembangunan. Paradigma berikutnya yaitu mewirausahakan birokrasi dan penyelenggara pemerintah yang baik, yang bersih dan bercirikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan konsistensi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peran pemerintahan dapat ditingkatkan di antara lain
Yang pertama yaitu pengurangan hambatan dan kendala bagi keaktivitasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik di tingkat daerahnya sendiri maupun di tingkat nasional. Yang kedua yaitu perluasan akses pelayanan. Yang ketiga, pengembangan proses untuk lebih memberikan kepada masyarakat mengenai pembelajaran serta mengenai berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktivitas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembelajaran, ciri-ciri administrasi pembangunan, dan paradigma-paradigma administrasi pembangunan. Baiklah, jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.